Pak Prabowo, saya sampaikan lagi kepada Bapak ya. Pak, saya itu mendukung Bapak. Selama Bapak berpihak kepada rakyat, saya akan mendukung Bapak dan kita bisa bekerja sama, Pak. Gimana cara kita membangun bangsa ini? Suatu hari publik dikejutkan dengan berita bahwa Salsa Arwina, aktivis muda yang belakangan ini sering menjadi sorotan, resmi ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia. Suasana politik nasional pasti akan berubah drastis. Nama Salsa sudah dikenal luas karena keberaniannya menantang kekuasaan, mengkritik keras para pejabat, dan berdiri di barisan rakyat kecil. Maka ketika ia justru duduk di lingkar kekuasaan tertinggi, reaksi masyarakat tentu akan campur aduk, antara harapan besar dan kecurigaan mendalam. Publik pasti masih ingat bagaimana nama Salsa Arwina melejit. Ia bukan sekadar influencer yang aktif di media sosial, tapi juga aktivis vokal yang berani menantang anggota DPR Ahmad Sahroni untuk debat terbuka soal gaji pejabat. Langkah itu membuatnya viral, diperbincangkan di berbagai platform, bahkan menghadapi intimidasi. Bagi banyak orang, Salsa adalah simbol keberanian anak muda yang tak takut melawan arus. Kini, bayangkan jika sosok dengan citra sekeras itu tiba-tiba masuk istana sebagai staf khusus. Dari sisi positif, hal ini bisa dianggap sebagai terobosan besar pemerintah. Selama ini, staf khusus presiden biasanya diisi oleh akademisi, politisi, atau profesional dari kalangan tertentu. Kehadiran seorang aktivis muda seperti Salsa bisa membawa perspektif baru, segar, dan lebih dekat dengan keresahan rakyat. Seandainya hal ini benar terjadi, publik tentu berharap Salsa tetap membawa suara lantang yang selama ini ia perjuangkan. Dengan akses langsung ke presiden, ia bisa menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Namun, tentu saja skeptisisme tidak bisa dihindari. Banyak orang akan bertanya-tanya, apakah Salsa tetap bisa menjaga idealismenya? Ataukah ia justru akan berubah begitu merasakan kenyamanan kekuasaan? Sejarah sudah mencatat banyak aktivis yang kehilangan daya kritis begitu mereka masuk ke sistem. Idealismenya perlahan luntur, digantikan kompromi politik. Seandainya itu juga menimpa Salsa, maka kepercayaan publik bisa runtuh dalam sekejap. Mari kita bayangkan lebih jauh. Seandainya ia benar-benar dilantik, media massa akan penuh dengan headline besar. Aktivis muda viral jadi staf sus presiden. Para pendukungnya akan memenuhi lini masa dengan ucapan selamat, menganggap ini kemenangan moral rakyat. Mereka percaya, akhirnya ada anak muda yang bisa langsung menyampaikan suara mereka ke telinga presiden. Tapi pada saat yang sama, pihak yang skeptis akan menulis komentar sinis. Akhirnya dijinakan juga, suara kritis dibeli dengan jabatan. Posisi Salsa sebagai staf sus tentu tidak akan mudah. Ia harus menghadapi benturan antara idealisme dan realitas politik. Jika dulu ia bebas berbicara tanpa beban, kini setiap kata harus diperhitungkan. Salah ucap sedikit saja bisa menimbulkan polemik besar. Ia juga harus menghadapi intrik politik di dalam istana, di mana setiap kebijakan lahir dari kompromi, lobi, dan perhitungan kepentingan. Seandainya ia tak siap, Salsa bisa kewalahan. Namun, ada kemungkinan lain yang lebih menarik. Andaikan ia benar-benar memanfaatkan posisi itu, Salsa bisa menjadi pionir perubahan. Ia bisa mendorong agar ruang demokrasi lebih terbuka, agar suara generasi muda lebih dihargai, bahkan memperjuangkan transparansi dalam pemerintahan. Dengan keberaniannya, ia bisa menekan pejabat-pejabat yang selama ini terbiasa hidup mewah, jauh dari realitas rakyat. Ia bisa membuktikan bahwa aktivis tidak selalu kalah ketika masuk ke sistem, tapi justru bisa mengubah sistem dari dalam. Bayangkan misalnya, Salsa mendorong kebijakan yang membatasi gaya hidup mewah pejabat, atau memperjuangkan program pendidikan gratis yang lebih luas, atau memperjuangkan kebebasan berpendapat di ruang digital. Jika itu benar-benar terwujud, maka publik akan memandangnya sebagai pahlawan baru di panggung politik Indonesia. Namun, bayangan buruknya pun jelas ada. Andaikan ia justru sibuk menikmati fasilitas istana, tampil di acara resmi tanpa lagi berani mengkritik, maka publik akan merasa dikhianati. Sosok yang dulu dianggap mewakili rakyat kecil bisa berubah menjadi bagian dari elit yang ia lawan. Jika itu terjadi, nama Salsa Arwina mungkin tidak akan lagi dielu-elukan, melainkan dicibir sebagai contoh aktivis yang gagal menjaga idealisme. Seandainya skenario ini nyata, maka keberadaan Salsa di lingkar istana akan menjadi ujian besar bagi dua pihak, dirinya sendiri dan pemerintah. Bagi Salsa, ini adalah ujian integritas. Apakah ia mampu membuktikan bahwa ia bukan sekadar simbol, tapi benar-benar pejuang rakyat? Apakah ia bisa tetap kritis meski dikelilingi kenyamanan kekuasaan? Bagi pemerintah, ini juga ujian komitmen. Apakah mereka benar-benar mau mendengar suara berbeda, atau hanya ingin menampilkan wajah demokratis sementara?
generasi muda Indonesia tentu akan sangat memperhatikan langkah Salsa. Ia bisa menjadi inspirasi bahwa anak muda punya tempat di ruang pengambilan keputusan. Tapi ia juga bisa menjadi contoh pahit bahwa idealisme mudah goyah ketika bersentuhan dengan kekuasaan. Seandainya ia berhasil menjaga konsistensi, maka banyak anak muda lain akan termotivasi untuk ikut masuk ke dunia politik. Namun jika gagal, generasi muda bisa semakin apatis, merasa perjuangan tak ada gunanya karena ujung-ujungnya semua bisa terbeli. Dalam konteks lebih luas, narasi seandainya Salsa jadi staf sus juga mengajarkan bahwa demokrasi tidak hanya soal siapa yang duduk di istana, tapi juga soal bagaimana rakyat terus mengawal. Andaikan Salsa benar-benar diberi jabatan itu, rakyat tetap harus kritis. Dukungan, apresiasi, sekaligus kritik harus diberikan agar ia tidak kehilangan arah. Rakyat tidak boleh lengah, karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan bangsa bukan hanya satu orang, melainkan partisipasi kolektif seluruh masyarakat. Akhirnya, skenario hipotetis ini menimbulkan pertanyaan besar. Bisakah seorang aktivis tetap menjadi aktivis ketika ia sudah masuk ke dalam lingkar kekuasaan? Atau akankah kekuasaan selalu lebih kuat daripada idealisme? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan sangat menentukan arah politik generasi muda di Indonesia. Seandainya Salsa Arwina benar-benar dijadikan staf khusus Presiden RI, maka itu akan menjadi babak baru, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi rakyat yang pernah menaruh harapan besar padanya. Apakah ia akan tercatat sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan rakyat dari dalam, atau justru menjadi kisah kegagalan seorang aktivis muda yang terseret arus kekuasaan? Semua itu hanyalah kemungkinan. Tapi satu hal pasti, publik Indonesia akan selalu mengingat perjalanan Salsa, baik sebagai aktivis yang berani di luar sistem, maupun, andaikan benar terjadi, sebagai staf khusus yang pernah diberi kepercayaan untuk membawa suara rakyat ke jantung kekuasaan.